Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, yang akan melanjutkan alur cerita dari series Tokusatsu Kamen Rider GAF. Di episode 5 ini, Soma bertemu dengan adik dari kakeknya yang bernama Kakek Dente. Di sini Kakek Dente bercerita tentang bagaimana Soma bisa mendapatkan GAF-nya, walaupun dia merupakan ras campuran. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Ini dia. Di episode sebelumnya, Soma terjatuh pingsan karena kelelahan melawan para agen. Saat Soma pingsan, terdapat sebuah bayangan raksasa yang menghampirinya. Dan di episode 5 ini, diawali dengan sadarnya Soma dari pingsannya. Saat Soma tersadar, Soma terkejut. Karena di depan matanya sudah ada Granute. Diketahui, Granute itulah yang membantu dan membawa Soma ke markas rahasianya. Lalu untuk berjaga-jaga, tanpa mendengar penjelasan dari Granute, Soma pun berubah menjadi Kamen Rider untuk melawan Granute itu. Melihat Soma yang bisa berubah menggunakan GAF-nya, Granute itu sangat senang. Karena operasi yang dilakukannya terhadap Soma padahal berhasil. Mendengar tentang operasi, Soma sangat kebingungan, dan menanyai apa yang dimaksudkan dengan operasi itu. Granute itu menjelaskan bahwa waktu Soma masih kecil, dialah yang memodifikasi GAF-nya Soma, lalu Soma menanyai siapa Granute itu sebenarnya. Granute itu memberitahu Soma, dia bernama Dente Stomach, yang merupakan adik dari kakeknya Soma dan saudara-saudara tirinya. Di tempat yang lain, Jeb dan Sita lagi kesal karena mereka bisa dikalahkan oleh si GAF merah itu, padahal, saat masih kecil, si GAF merah itu sangat lemah, walaupun GAF-nya sudah dimodifikasi dan dikuatkan oleh kakek Dente. Setelah berpikir sejenak, Jeb dan Sita mengerti, dulu bukannya tidak kuat, tapi kayaknya sekarang ini, baru efek dari modifikasi kekuatannya kelihatan. Lalu mereka berdua pun memuji-muji kakek Dente, karena, bukan hanya bisa modifikasi GAF, tapi juga seorang teknisi yang membuat sistem penggiling manusia menjadi rempah, serta mendidik dan membesarkannya lift. Saat sedang asik mengobrol, Langgo datang, dan memarahi Sita dan Jeb, karena tidak becus menaikkan kualitas stok manusia. Langgo mengancam, kalau kali ini, tidak bisa menaikkan kualitas manusia lagi, mereka berdua akan dipecat biarpun keluarga. Langgo tidak peduli keluarga ataupun bukan, siapapun yang menghambatnya, Langgo tidak akan segan-segan untuk memecat mereka, karena Langgo memiliki tujuan, menguasai masyarakat Granute, dengan camilan kegelapan yang dibuat oleh kakek mereka. Di tempat kerja Karakida dan bosnya sedang membicarakan tempat yang dijadikan tempat perjudian ilegal, yang dihadiri oleh beberapa orang terkenal juga. Jadi bosnya mempercayakan Karakida memantau tempat itu untuk dijadikan berita. Tapi tiba-tiba, Karakida mendapat telepon dari Amane, tentang informasi mengenai para monster. Karena bosnya Karakida telah mengerti maksudnya, jadi bos membiarkan Karakida mencari informasi tentang monster, dan bosnya lah yang memantau tempat perjudian itu. Di labnya, Suga sedang membuat alat untuk mengalahkan para Granute, dan melakukan penelitian terhadap minion Soma. Di tempat lain, Granute Jamur sedang memberikan hasil tangkapannya ke salah satu agen untuk mendapatkan camilan kegelapan. Tetapi Granute itu protes, karena hanya mendapatkan satu kotak saja, camilan kegelapan. Lalu agen itu memberitahunya untuk meningkatkan kualitas tangkapannya, supaya mendapatkan lebih banyak camilan kegelapan. Setelah mendapatkan sekotak camilan kegelapan, Granute Jamur itu berubah, dan menyamar menjadi seorang pesulap jalanan dan langsung pergi. Tiba-tiba dari belakang, salah satu agen menawarkan lagi, sekotak camilan kegelapan. Tapi, Granute itu harus menyelesaikan misi rahasia yang diberikannya. Mendengar tawaran itu, Granute pun senang dan langsung setuju untuk menyelesaikan misinya. Di markas rahasia kakek Dente, Soma memberitahu bahwa ayahnya Bose telah meninggal. Soma juga menanyai kenapa kakek Dente datang ke dunia manusia dan menolongnya. Kakeknya menjawab, dia menolong Soma karena dia mengenali pemilik GAF merah itu. Karena kakek Dente mengetahui GAF merahnya Soma merupakan GAF buatan, bukan bawaan dari lahir. Karena Soma memiliki darah campuran. Mendengar ibunya menjadi alasan Soma tidak mempunyai GAF, Soma menjadi marah. Lalu kakeknya bercerita, semua ini gara-gara Bouce yang jatuh cinta dengan ras manusia. Tetapi dia tetap peduli dan tanggung jawab dengan Soma dan juga ibunya, dengan meminta tolong kakek Dente untuk membuatkan GAF buatan yang sama seperti punya mereka, agar Soma bisa melindungi dirinya sendiri. Membuat GAF buatan merupakan pengalaman pertama buat kakek Dente, dia sudah melakukan banyak hal yang dicoba tetapi tetap tidak berhasil.
Karena belum berhasil menyelesaikan gafnya, makin lama kakek Dente mulai kasihan dengan Soma, jadi kakek Dente ke dunia manusia untuk mempelajari manusia. Tapi kakek Dente malah kecanduan camilan buatan manusia, yang menjadi alasan kenapa kakek Dente tidak pulang-pulang kerasnya. Saat berbincang-bincang, kakek Dente menawarkan sebungkus keripik kentang rasa pedas ke Soma. Kakek Dente tidak menyangka bahwa kekuatan Soma terbangkit karena camilan manusia. Ini mungkin karena kasih sayang ayah Soma dan kepintaran kakek Dente yang membuat gaf itu berhasil. Mendengar gaf ini berhasil mungkin karena kasih sayang dari ayahnya, Soma menjadi marah. Soma menjelaskan, dia sangat membenci ayahnya dan juga membenci semua keluarga Stomak, karena selain menculik manusia seenaknya, mereka juga mengurung Soma dan ibunya di sebuah mansion yang membuat mereka berdua menderita. Kakek Dente menjelaskan, ayah Soma sengaja membuat mereka berdua menderita untuk menyelamatkan mereka berdua. Biarpun sudah dijelaskan, Soma tetap tidak menerimanya. Dia mengatakan bahwa itu merupakan sikap yang egois karena sengaja membuat Soma dan ibunya menderita. Dan sampai sekarang, Soma masih menyalahkan ayahnya akan penderitaan yang dialaminya. Lalu Soma pun lari, meninggalkan kakeknya. Di sisi lain, Karakida telah sampai ke tempat yang diberitahukan oleh Amane. Saat sedang kebingungan tepatnya di mana, Karakida melihat salah satu minion Soma terjebak di sebuah jaring. Karakida membebaskan dan mengambil minion itu. Setelah bebas, minion itu pun mengambil kesempatan dan langsung kabur. Karakida mengejar minion itu hingga tidak sengaja bertemu dengan para agen yang sedang menyiapkan gantungan manusia ke dalam koper. Minion Soma yang melihat hal itu juga langsung bergegas kabur, untuk memberitahu Soma akan kejadian itu. Soma sudah berlari cukup jauh dari markas rahasia kakeknya, dia berhenti, dan mengingat kembali penderitaan yang dialaminya dan ibunya dahulu. Dari samping, Soma mendengar tangisan dari seorang anak kecil yang mainannya terjatuh ke dalam lubang selokan. Melihat itu, Soma membantu anak dan ibunya membuka tutup selokan untuk mengambil mainannya. Setelah membantu mengambil mainan anak itu di dalam selokan, Soma merasa lapar. Lalu Soma mengambil camilan keripik kentang pedas yang dikasih oleh kakeknya dan langsung memakannya untuk menunda lapar. Dan seperti biasa, Soma mendapatkan minion baru, dan kebetulan, minion Soma yang tadi juga telah sampai, dan memberitahu Soma kejadian yang dilihatnya. Karakida mencoba mengulur waktu para agen untuk tidak membawa koper itu ke markas mereka dengan melempar batu ke salah satu agen. Para agen terpancing dan mencari Karakida yang sedang bersembunyi. Salah satu agen menemukan Karakida, Karakida lari tapi ditembak oleh salah satu agen yang hampir mengenainya. Biarpun tidak mengenainya, tembakan tersebut membuat Karakida kaget dan terjatuh pingsan. Saat Karakida pingsan, untungnya Soma datang tepat waktu. Lalu, dia pun berubah menjadi Kamen Rider Gaf bentuk Papin Gami Juicy, dan terjadilah pertarungan antara Soma dengan para agen. Saat terjadi pertarungan, Karakida tersadar dari pingsannya. Setelah tersadar, Karakida berusaha untuk membantu melepaskan para orang-orang yang sedang menjadi gantungan. Pertarungan Soma dengan para agen sangatlah sengit. Lalu, saat para agen menembaki Soma dengan senjata mereka, Soma berubah bentuk menjadi Kamen Rider bentuk Zaku-Zaku Chips. Setelah berubah bentuk, Soma tetap kesulitan melawan para agen dengan kedua pedangnya. Karena, sebelum Soma menebas, mereka menembak hancurkan pedang keripik Soma sehingga hancur duluan sebelum mengenai mereka. Melihat itu, minion baru Soma Hiri-Hiri, menggunakan pecahan pedang Soma yang hancur, melompat untuk dimakan Soma. Melihat minionnya, Soma langsung memakan minionnya menggunakan mulut yang berada di perutnya. Setelah memakan minionnya, pedang Soma pun berubah menjadi pedang keripik api. Lalu Soma langsung menyerang para agen menggunakan pedang apinya. Soma mendominasi pertarungan tersebut, lalu sebagai serangan terakhir, Soma menggunakan Hiri-Hiri Chips Fire, menghancurkan salah satu agen, tapi agen yang satunya berhasil kabur dari kejaran Soma. Karakida mencoba memaksa membuka ikatan di salah satu gantungan, tapi Soma menghentikannya karena jika memaksa, gantungan itu bisa pecah, dan orang yang terjebak bisa ikut mati juga. Lalu Soma dengan menggunakan pedangnya, melepaskan ikatan dari semua gantungan yang ada. Setelah melepaskan semua gantungan,
Para manusia yang sudah selamat terkejut dan ketakutan kepada Soma. Mereka mengatakan Soma monster. Tapi Karakida menjelaskan kepada semua orang bahwa dia bukanlah monster, justru dialah yang menyelamatkan kalian dari para monster. Mendengar Karakida yang membelanya, Soma berterima kasih kepada Karakida dan langsung pergi meninggalkan mereka. Saat malam, di Bazar Happy Pare, Karakida membayar upah ke Amane karena telah membantunya mendapatkan informasi mengenai para monster. Saat keluar dari Happy Pare, Karakida tidak sengaja bertemu dengan Soma yang juga ingin masuk. Saat melihat Karakida, Soma terlihat ketakutan karena dia takut identitasnya terungkap. Tapi Karakida melewati saja Soma, karena memang dia tidak mengenali Soma. Soma masuk ke dalam Happy Pare, dan langsung meminta maaf ke Amane karena sudah pergi tanpa berpamitan. Soma juga menawarkan untuk dijadikan karyawan oleh Amane, karena Soma ingin membuat semua orang bahagia seperti yang biasa dilakukan Amane. Di tempat lain, bosnya Karakida sedang memantau dan memotret tempat yang dijadikan tempat perjudian ilegal itu. Tapi dari belakang, Granute yang sedang menyamar menghampiri bos Karakida, dan episode 5 pun diakhiri dengan terikatnya bos Karakida menggunakan lidah panjang Granute itu. Terima kasih telah menonton. Ingin melihat alur cerita dari series tokusatsu lainnya? Saya sudah sertakan linknya di deskripsi, atau langsung cek saja di channel saya.